Halo, salam jumpa lagi dengan saya, Kalau Ardi, dan kali ini dalam salah satu video mengenai mata kuliah kartografi dasar, dan di sini adalah video yang ke-7 yang saya buat untuk materi pertemuan yang kemarin, dan ini untuk saya tinggalkan sebagai salah satu catatan bagi teman-teman yang mengikuti mata kuliah kartografi dasar ini, dan juga silahkan mungkin untuk yang lainnya yang ingin mengetahui pengetahuan awal dari kartografi dasar ini yang masih apa namanya masih awam juga silakan, karena ini bukanlah sebuah mata kuliah yang lanjut, tapi mata kuliah yang merupakan digunakan untuk para pemula, termasuk saya sendiri di sini yang mencoba untuk membahas atau membacakan mengenai beberapa hal yang saya baca dari beberapa sumber yang saya punya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai desain peta, bagaimana peta itu atau dalam sebuah peta itu desainnya seperti apa. Di sini paling tidak ketika kita berbicara mengenai desain, kita akan melihat layout dan jenis-jenis layout, dan juga bagaimana peta itu didesain. Setelah kita kemarin membahas juga tentang proses pembuatan peta yang cukup kompleks juga sesungguhnya. Oke, lanjut saja langsung pada materi atau lembar materi yang pertama di sini. Ada banyak unsur atau beberapa unsur yang berada dalam dalam satu peta yang ditata, ditempatkan tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pemetaan tentu saja. Oke, di sini paling tidak di sini ada muka peta, informasi yang berada di tepi peta, informasi mengenai daerah-daerah batas yang ada di dalam peta, dan juga berbagai macam nanti tata letak peta itu juga ada variasinya. Jadi eh, masih sesuai dengan kaidah pemetaan, namun juga penempatannya disesuaikan dengan semacam konteksnya dan juga ketersediaan kertas, dan tentu saja juga unsur keindahannya. Oke, kita mulai dulu pertamanya dengan muka peta. Nah, yang disebut muka peta di sini adalah posisi yang kedua, yang ada angka duanya. Jadi yang ada bagian bukan bagian tengah, yang mungkin Anda bisa melihat yang berwarna-warni itu. Lalu kemudian ada juga garis luar peta, garis batas luar itu titiknya. Lalu kemudian ada informasi tepi peta dan batas-batas. Nah, informasi mengenai batas-batas yang keempatnya. Nah, itu informasi tepi peta itu yang di sebelah, kita bisa lihat yang di sebelah kanan, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi di dalamnya ada apa saja. Oke, ini dalam sebuah peta penggunaan tanah, sebagai salah satu contohnya, dan di sana bisa kita lihat dari kaidah-kaidahnya ada apa namanya, ada di dalam muka peta itu adalah garis-garis atau arsiran warna-warni yang setiap warna menunjukkan informasi, lalu kemudian beberapa garis yang berkelok-kelok tersebut menunjukkan batas-batas tertentu, batas-batas jenis-jenis penggunaan lahannya ditandai dengan warna. Ya, itu wajah atau muka peta, muka dari sebuah peta, dan ketika peta itu ada secara komplit. Dan di sini kita apa namanya tentang garis batas luar itu yang disebut garis batas luar itu juga disebut kerangka peta atau frame atau kayak frame atau bingkai atau batas luar, out border, garis yang membentuk segi empat biasanya, bisa juga bujur sangkar, bisa juga persegi panjang, dan di dalamnya digambarkan peta, dan juga di dalamnya ada unsur-unsur peta yang diperlukan. Di sana ada batas-batas informasi seperti batas-batas wilayah tertentu, batas desa, batas provinsi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di dalam batas garis luar peta ini eh, disebutkan
apa namanya ya, disebutkan juga mengenai letak peta ini. Maksudnya ini peta di mana sih, provinsinya di mana. Lalu kemudian mungkin karena peta dalam satu lembar peta itu mungkin berseri dengan lembar-lembar peta lain sehingga perlu diberi nomor peta. Lalu kemudian muka peta atau map face ya, suatu permukaan media atau bahan, biasanya kertas, kalkit, film, di mana area yang dipetakan digambarkan di atasnya. Oke, informasi ini mungkin eh, berbelit-belit dan berulang-ulang. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, dalam muka peta, tadi ada garis pinggirnya, ada muka peta. Itu biasanya ada beberapa unsur untuk muka petanya, garis tepi peta, magnet line, gratico dan grid atau rangka Jawa, lalu kemudian unsur-unsur geografi dan juga unsur-unsur yang memang merupakan buatan manusia. Oke, garis tepi peta sudah jelas. Nah, ini gratico dan grid atau rangka Jawa ini yang sering kita katakan letak koordinat. Yang tadi bisa kita lihat garis-garis yang menunjukkan derajat letak posisinya di muka bumi ini. Jadi ada dengan ada kaidah gratical and grid. Ada banyak jenis. Ada apa? Uh, longitudinal dan lain sebagainya. Tapi kita sering mengatakan itu garis bujur atau garis lintang. Biasanya kita sering menyebutkan seperti itu. Garis lintang yang apa namanya memanjang dari kiri ke kanan, garis bujur dari yang dari atas ke bawah. Oke, ini cukup apa namanya jadi di sekitar garis tepi peta ini ada rangka Jawa dan gratico. Lalu kemudian di sini ada ya kita sebetulnya sudah cukup jelas di gambar itu dan besok kita eh, pada saat pertemuan kita coba telusuri masing-masing unsur ini semua. Karena ketika bentuknya berupa konsep yang teks seperti ini biasanya agak sulit juga untuk apa ya untuk membayangkan kalau tidak sambil melihat gambarnya dan saya juga tidak membuat mengedit video ini dengan cukup rapi. Jadi ya akhirnya mudahnya saja saya ya, dengan menggunakan PowerPoint seperti ini lalu saya ceritakan dan dalam recording di PowerPoint ini juga tidak bisa membesarkan, mengecilkan dan lain sebagainya atau saya mungkin yang belum tahu settingnya. Sementara ketika akan dibuat lebih mudah waktu dari editingnya biasanya cukup saya biasanya melakukannya jadi cukup lama dengan memperbesar ganti-ganti arah dan juga ya cukup memakan waktu padahal sementara semuanya ya, ada tuntutan untuk lebih cepat kita coba untuk cepat pun ya seperti video ini misalnya ya rencananya akan saya share sebelum kita tatap muka hari Rabu kemarin tapi juga mungkin baru hari ini akan di upload. Oke, ini tadi garis tepi peta. Nah, ini ada informasi ini kita coba potong gambarnya menjadi hanya muka peta saja. Lalu kemudian garis tepi peta itu di sana ada tulisan-tulisan di pinggirnya di setiap ujung baik itu garis lintang maupun garis bujur saya sebutnya seperti itu. Yang di sini disebut grid sama gratical ini. Lalu di dalamnya ada objek-objek atau unsur peta, letak tempat, nama desa dan lain sebagainya, informasi mengenai itu semua. Oke, nanti ketika Anda sudah pulang kampung, sudah sempat membawa atlas, lalu kemudian kita bisa melihat itu. Nanti mungkin saya akan bawa salah satu peta RPI yang ada di Prodi nanti untuk kita lihat secara bersama-sama. Hanya saja sayang sekali di apa namanya di kelas kita tidak memiliki meja yang cukup luas untuk membentangkan sebuah peta. Nanti mungkin kita bisa lakukan itu di lantai ataupun di meja depan yang agak besar. Oke, berikutnya setelah itu ada ya ini titik-titik informasi geografis yang ada letak koordinat ada yang istilahnya UTM, ada yang istilahnya dengan menggunakan derajat, lalu kemudian dan titik itu adalah pertemuan antara garis
lintang dengan garis bujur itu menentukan satu titik lokasi tertentu. Dan oke, bumi ini juga pada seluruh bumi untuk garis bujurnya ini eh, untuk garis bujur itu kurang lebih 360 derajat totalnya. Dan di sini kalau dalam satu derajatnya mengingat pada keliling buminya, kita akan melihat bahwa setiap satu derajat itu memiliki panjang nyata dalam bumi 110,58 kilometer. Sekarang kita lihat coba dari gambar ini tadi setelah semuanya dilihat dengan ya saya jelaskan juga sambil terpotong-potong juga. Nah ini kalau misalnya kita lihat pada formnya kurang lebih seperti ini dan memang ada bermacam-macam tapi ini yang paling umum. Ya tadi seperti bisa kita lihat kan ada batas informasi di situ ada di frame tersebut ada provinsi, nama tempat ya provinsi, lalu kemudian kabupaten, lalu kemudian nomornya juga. Dan bagian tengah atau bagian kiri agak tengah itu di sana terlihat ada muka peta yang isinya nanti gambar-gambar peta, lalu kemudian yang di bagian letak pinggir apa informasi tepi peta yang sebelah kanan itu ada nama peta, ada mungkin ada semacam nomor pendaftaran atau legalitas dan lain sebagainya jika peta itu formal. Lalu kemudian di sana ada orientasi arah biasanya map apa maaf seperti kompas gitu yang menunjukkan bahwa bagian atas adalah arah utara, kemudian skala dan juga letak-letak seperti apa namanya apa letak-letak apa kecamatan di sini desa ataupun ya mungkin letak lokasinya dan juga di situ ada apa namanya petunjuk peta yang dinyatakan petunjuk peta ini mungkin ketika peta ini bagian dari peta yang besar atau peta series itu merupakan posisi peta tersebut itu ada di mana lalu kemudian ada legenda legenda ini nanti yang akan menunjukkan simbol-simbol ataupun garis-garis yang misalnya menunjukkan batas provinsi, batas kecamatan, sungai, danau, laut atau penggunaan lahan atau objek-objek yang ada dalam lahan apa namanya dalam muka peta tersebut. Lalu kemudian yang terakhir adalah ya jika itu merupakan sebuah apa namanya sebuah instansi adalah instansi pembuat petanya lalu kemudian ada pengesahan dan lain sebagainya jika peta-peta tersebut adalah peta formal. Oke langsung aja selanjutnya kita akan coba langsung ke berikutnya. Ya ini tadi mengenai isinya ada judul peta, skala grafisnya, ada titik-titik lokasi tertentu, petunjuk lembar peta atau indeks peta, kemudian legendanya, instansinya, kemudian kotak pengesahannya yang formal tadi yang ditandatangani oleh siapa, kemudian kotak identifikasi yang berisi keterangan tentang nama perusahaan yang melaksanakan pemetaan tersebut. Apakah itu konsultan, apakah itu mungkin sebuah lembaga pendidikan atau apapun nanti mungkin Anda bisa melihat nanti contoh-contohnya. Nanti saya akan minggu depan mungkin saya akan bawakan salah satu contoh dalam arti yang dipunyai oleh Prodi yang ada kemarin saya lihat ada peta RPI di sana. Oke, lanjut mengenai detailnya. Kalau tadi kan enggak begitu jelas. Ini salah satu contoh informasi TP peta yang bagian kanan tadi. Ini salah satu contoh adalah peta penggunaan tanah itu kotak informasi tadi yang apa namanya nomor peta tersebut lalu kemudian skala. Nah di dalam legenda itu seperti misalnya ada yang garis berwarna putus-putus, garis nyambung, lalu ada juga dilengkapi warna atau titik-titik tertentu. Lalu kemudian arsiran yang kalau di sini mewakili dari menunjukkan bahwa peta tersebut itu digunakan untuk apa atau maksudnya yang ada di muka peta itu tentang lahannya itu apakah
mungkin alang-alang atau padang rumput, maaf, sawah, kebunan ataupun permukiman penduduk dan lain sebagainya. Nah, ini juga di situ ada instansi membuat peta, lalu kemudian sumber petanya juga dan juga identifikasi eh, pelaksanaan dan pelaksanaan. Dan jangan lupa di sana juga ada tahun peta itu dibuat tahun berapa, karena peta itu dibuat tahun berapa itu juga turut menentukan, terutama ketika sudah mengalami sebuah wilayah tersebut, wilayah yang kita petakan tersebut sudah mengalami perubahan, sudah mengalami pergeseran, misalnya ada pertambahan perumahan, pengurangan hutan misalnya, hutan menjadi yang tadinya hutan menjadi kebun, ada alih fungsi lahan yang ketika itu dipetakan pada tahun tertentu tentu saja akan berbeda hasilnya. Oke, ini informasi atas wilayah, misalnya atas kabupaten. Oke, nomor-nomor daftar peta tadi, nomor grid misalnya XY, nilai grid atau koordinat yang dicantumkan di ujung-ujungnya, di ujung dari garis tersebut, di paling pinggir peta tadi. Nah, sekarang di sini ada variasi dari tata letak peta itu. Jadi ada jenis-jenis, ada cara melakukan desain dan tata letaknya itu ada bervariasi. Di sini ada frame map, island map, dan juga leading edge map. Nah, di sini frame map ini adalah ya peta dengan kerangka garis yang mengelilingi muka peta, lalu kemudian ada berbagai macam apa namanya, ada berbagai macam informasinya, tapi cara meletakkannya ada agak berbeda. Kita nanti mungkin langsung apa namanya, langsung pada contohnya saja, karena kalau tidak melihat contohnya agak agak repot juga. Oke, tadi mana yang frame map, mana yang island map, mana yang edge bleeding edge map. Nah, di bagian atas itu adalah tipe frame map, jadi seperti sama seperti tadi, layoutnya sama, tata seperti yang paling banyak digunakan. Lalu kemudian di sini tipe island map, di sini adalah peta ini tidak menggunakan garis kota, lalu tidak dibatasi informasi-informasi seperti legenda, letak mata angin, dapat dilihat itu eh, tergambar 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 bebas. Jadi dinamakan island map juga karena nampak seperti pulau, seperti apa, eh, batasnya di paling luar, tapi keterangan-keterangannya juga di dalam. Namun demikian masih tetap informatif, masih tetap bisa terbaca dan tidak mengganggu bagian dari uh, muka peta tadi. Ini bisa kita lihat yang di bagian bawah island map. Kemudian yang leading edge map. Nah, seperti ini. Di sini bisa dilihat leading edge map juga. Uh, Kalau yang bagian atas itu memang langsung benar-benar mepet karena informasinya juga tidak tidak terlalu banyak informasi di situ. Kalau misalnya kita lihat dari legendanya saja cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada batas, ada kotak-kotak, ada warna-warna arsiran tertentu yang menunjukkan informasi di lokasi tersebut ada apa. Dan kita bisa lihat juga yang bagian bawah peta juga penggunaan tanah. Nah, di sana keterangan-keterangannya diberikan dengan berbagai macam arsiran dari mulai yang hitam, lalu kemudian garis-garis rapat, terus bentuk apa namanya, bentuk kotak-kotak, bentuk seperti batu bata dan lain sebagainya. Nah, ini contoh leading edge. Mungkin di sini perlu apa namanya, ada pertimbangan desain grafisnya, dalam arti aspek keindahan komposisi yang namanya tata letak dan di sana juga tidak sembarangan, dalam arti walaupun nampaknya tidak teratur tapi tidak tidak apa ya, tidak kacau letaknya. Di sini ada beberapa keseimbangan simetris seperti posisi informasi, lalu kemudian keterangannya di sepanjang daerah informasi tepi, lalu secara
Informal juga ada keseimbangan posisi, tepi peta, judulnya, lalu kemudian secara simetris juga bisa dilihat, dan sehingga apa namanya, dilihat itu ada aspek estetika atau aspek ya keindahan untuk grid dan lain sebagainya. Jadi tidak saling menutup. Jadi mengatur tata letak atau istilahnya mengatur komposisinya besar kecil dan diletakkannya di mana itu akan mempengaruhi uh, masalah keindahan, karena konon kabarnya kartografinya juga selain ilmu geografis, ilmu pemetaan, tapi juga ada unsur seni untuk melakukan desainnya. Oke, ini tadi seperti ya, diletakkan di tempat yang kosong, seperti misalnya judul peta bisa bebas di kiri atau kanan atas tergantung posisi dari petanya. Skalanya juga ditulis di bawah judul, jadi bisa dengan jelas baik itu skala grafis atau secara garis ataupun skala secara nomor 1 banding 500.000 misalnya dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa terlihat lalu kemudian ya pokoknya dilihat diletakkan di ruang-ruang kosong sehingga tidak mengganggu peta tersebut. Lalu kemudian siapa yang membuat atau menyalin itu ada diletakkan di luar garis tepi peta sejajar dengan sumber. Garis lintang muncul ada di garis tepi dalam. Jadi agak uh, relatif bebas bagaimana desainnya itu akan dibuat apa namanya akan di pertimbangan keindahan, pertimbangan kejelasan. Oke, mungkin itu dulu tentang apa namanya tata letak peta. Nanti berikutnya kita akan mungkin tentang akan naik ada beberapa hal sih, mungkin ada naik simbolisasi peta dan istilahnya generalisasi pada peta. Oke, saya kalau Pak Yardi mohon pamit dulu dan sampai jumpa. Semoga kita bertemu lagi baik di video ini melalui video-video ataupun juga tetap muka secara langsung. Oke, terima kasih. Salam untuk semuanya.